sendok cangkire panas kebul-kebul nyambleng tenan kopi jose kopi jos seperti anjing melolong. Tiap hari ku teriakan siapa? Namamu, ya namamu. Kalau bulan bisa ngomong ada cinta yang terlalu, ada rindu yang terlalu. Dan hampir tak dapat bicara. Dalam hati hanya ada rasa yang tak dapat kuwakilkan pada sajak lagu atau bunga. Demi kamu aku pamit, sebentar aku ke langit. Akan ku gendong rembulan, ku kantongi bintang-bintang. Segera ku bawa pulang ah, wes virus. Nek lara iki aja digorene viruse. Lah aku nek rarene yo arek le nandangi gawean warung ki sapa to, Le? Ini nek ngene iki lak yo membikin dagang-dagangan ora higienis. Ah nyoba kowe yo tak rasa-rasake yo nek lara ki yo rasah mangkat wong ngomong we yo ngiki ya teh. Ngono kok yo. Aku ki yo nek ra kerja yo kepiye to. Tapi kok pindah sik lah. Panggonmu ki nang kene kok. Kepiye to? Iki nek kursiku sing mungil iki ngerusak piye? Karo wong tua kok ngusir-ngusir kaya ngono kepiye to kowe iki rumah saku ki? Ra suwe ora petruk ki mbok yo takon piye kabare to yu apa kepiye ngono kok lho. Kok dadak takon piye kabare cetha nang kene sono nyenok loro kok. Ya aku ngerti problemmu ki lak ming loro to yu. Apa? Siji lak mesti lemak. Bener. Keloro duwe ta. Garek sing endi? Yo endinge ketelune hasile. Hasile? Asam lambung. Dina iki titip apa? Aku dina iki praile. Iki tak jikoke nggone Yutinem. Neng yo dina iki nek ada goleke gembus lempit ora ono. Yutinem ki wingi oleh komplain ya yu. Apa? Segone ono kerkile iki. Lah malane iso nggo nyicil bangun ngono. Ora ono nyucul bangun ono sego kucing kok watune nggo nyicil bangun. Lah yo genep satrek Pak yo didol meneh bathi yo Le. Ngomong-ngomong Yutinem lak tanggane Pak RT to. Aku ki mangkane tak adani. Iya toh. Aku nek ngene iki yo sehat ngerti ora. Aku mbok ndase mumet tangane abung ngene iki. Aku yo bahagia nek ngomong. Berarti iki sakjane ora lemu ming abung. Kandhane kok ki kepiye to? Aku rak yo wis tau ngomong karo kowe to, Le. Aku ki rak 36. Apa kuwi? Kempol kiwa bobote. Oh ya Allah, nek ditotal 100. ora balani Yutinem mau. Yutinem lak tanggane Pak RT. Aku rak mau wingi sore ngandani nek aku prei. Terus aku ngomong rotinem, wis sesuk sik ditipke barang ora sagah-ukeh. Aku ngono to. Lah ngopo yu? Ya ora apa-apa mung wedine ku ndak do kaget wong biasane gembuse rasane nggon aku kok njuk gembusmu aku ngono nah, gembuse Tinem kuwi. Lho ngerti dhewe to gembuse Tinem kaya ngapa? Aku ra doyan gembus kok. Ya ora usah tak cetak. Oh iya, Yo ngerti, Bar. Yo.
Terus Heeh, bar piye? piye takon, Piye? Pak RT kok berang-berang dino ora ketok, Nah. ora ono suarane. Nah. Angger aku lewat ning ngarepan omahe, aku kok ya ora weruh aku ngono. Ning seminggu kepungkur, Iki. aku krungu ono banting-bantingan Nah. piring, ono panci dan sebagainya. Kepiye lek? Berarti bener. Seminggu dek ini lah aku kulaan tepung. Terus? Tau? Tepung nang ngene cerake tinemku lah ya ukur-ukuran karo omahe Pak lah, RT ya mung kuwi. cedek Lah to, Le. iya, lah iya to. Nah, kok aku krungu ono tat-tat-tat ngono lho. Terus Sarungnya balekno wae, Pak. Ngono kuwi. tekan ngomong sarung? Iya, wis sarungnya jenengan gawa mawon ngono kuwi. Badanku iki ngopo kok eneng-enengan sarung, aku ngono ya kok kuwi. padha? Tak inde. Oh. Pak RT ki gulme kandukan gawe, tandukan cilik nyemplik ngono kae to. lah nutupi apa? Ambok, aku Hei, andukan aku- cilik ketok. Lek aku- alor gitu lho gombar-gambar aku kuwi. Hei. Tenan. Kowe iki ya kok ya ngono kuwi gambar-gambar kumo ki apa? Lemake ku lho lak padarane lek gede to. Petang. Pak RT kok gombar-gambar aku Mbok ngono aja sing kaya tak pikirke to, Lek. tapi ditundung lho ketoke ngaranku. Karo Yusri, Tenan kalau ya karo serintil kuwi. kowe ngerti ora to? Piye rasa jak-jak? Ya Allah. Jengan. Dono mae. Kok aku tau share terus to? Ada wis Apa? suara ketemu lho. Uterekan kowe Berita kudu ngerti. berita apa sing mbok krungokke tentang wingi. Pak Rete? Aku wingi krungu to ning ngene Dinem. Rak ning ngono ana yupon barang to, Heeh. yulek barang to. Yulek. Heeh. Kok nek jenenge kok ana nyulek barang. Ayo legi. Oh ya legi ya. Nek kan legi pon wage. Kadang-kadang undang-undang ora yulek kuwi. Apa? Bulek kuwi. Abang-abang. Terus bar kuwi ngomong karo aku. Heeh. Jarene iki bar padu ki Pak RT mlayu ning nggone si Dewi Olala. Pak RT kuwi? Oh, Nang ngene Dewi? weh, rondone anak loro kae. Ya Allah. Omahe Code, Ya Allah. dodolane ra payu-payu. Ya Allah. Lah dipajang mung kaya ngono-ngono kae terus. Oh. Kayak nek acting-actinge ning status sing ngerti dhewe. Saged. Aduh, ngono kuwi tok. Kowe ngerti ora? Pak RT kuwi. Weh, terus aku yo ngene Berarti iki. alasannya dia muni arep tuku bakmi ki jeblar ngapeli kuwi. Weh, lah yo gayane mlaku lewat, ra yo ngerti ambu-ambune rondo ki kok apa. Apa aja-aja sing marake congkrah kuwi ya. Terus aku krungu-krungu kowe ngerti ora? Heeh. Piye? Nek ana sesuatu hal wong loro kae nek ketemu, Kepiye? lek ketemu ning angkringan ngendi kowe ngerti ora? Angkringan Nang ngendi? pojokane nggone Yutum. Ya. YouTube ngene Pak Bisri. Beh, Ya kowe Allah. kepiye to, Le? Alah kowe iki Wis, kok Le. ngene wae, awak dhewe kudu nyari sumber sing sak tenane. Sakjane sing marake ketidakharmonisan iki opo Ning kan ngono lho. akhir iki Ya Yanti, Atma tekan. Ta? Ya ampun, iki kenapa iki? Hah? Kabeh kok do koyokan ki, do Aku keseleng digigit apa? serangga. Oh, digigit serangga. Nek kenapa kuwi? Aku ditutup tawon. Oh, alah. Dadi ini moncloke ning kene iki men matane padang. Kowe kok kaya bahagia banget. Ya bahagia lho. Iya, iki ya mumpung Yu Yanti neng kene, Atma neng kene, dadi aku ora usah moro neng omah ya. Ras, Ngopo? Iki lho, aku arep njaluk tulung karo kalian berdua. Iki Ngopo? nek iso sesuk dina Minggu, apa nek perlu saka saiki ya, dibersihkan kabeh dagangan. Ha ngopo kok diresiki? Arep tak nggo acara ro Pak RT. Oh. Toh. omongane Yutum, Yupon, Yulek. Berarti omongane tangga-tangga ki tenan. Kowe Kowe main karo Pak Rete. Kowe aja Arte. mungkir ya karo apa sing wis aduh, kemeng. Kok sih kayak kurang siji. Nganu, karo iki kene iki sesuk do digelari karpet merah ya. Karpet merah? Heeh, dadine ben aku ro Pak RT ku nek mlaku ketok. Apa yang ngono lho? Yo. Serasi ngono. Yo, lho. siap. Iya. Engko tak kayak karpet merah, tak kayak tratap gendera putih. Kok gendera putih tolong hari bahagia kok. Aku larek ngomong. Engko lagune luntur. Kok luntur toh? Ora luntur. Ditumpake kereta Jawa. Aja lali kembang-kembang bunga-bunga. Ah, toh lah jalan kembang. Engko disawurke ngono kok disawurke? Piye to? Kok kleru terus aku ki? Ditata sing apik ngono lho. Ya Ben ketok ditoto. meriah, apik Mengko ngono. Pak RT karo Olala kan di kan nek nganu kan ono sing ditandu-tandu ketok. Ya kan isane terus ubah. Kowe teko pisan kok marake memolo. Kayak kembangnya kembang setaman. Ora arep ngopo kok karo Pak RT ki, Ora, kok kene atraksi. Kowe aja kaya ngono kuwi lho ya. Kowe aja kaya ngono lho. Ana Lal. surprise. Heh, meneng
kowe. Aku tak ngomong. Kowe aja kaya ngono lho. Kowe iki menyamat nama rondo wis abot lho. Mosok kowe arep nambah-nambahi pikiran kaya ngono kuwi. Apa salah? Aku sing sebagai tanggamu aku isin lho lah kowe ra rabi-rabi. Diapeli wong ganteng diap aduh mah mumet tanganku yo. Kowe ngerti ra? Rasa sotek kowe. Pak RT. Pak RT ya ampun. Latihan nyambut, ayo. Oh, aku lek no kembang saiki. Monggo Pak RT. Monggo. Lho Pak RT kalih sinten? Pak RT kok kalih sinten? Saksi no. Saksi. Saksi. Saksine Pak RT. Piye to? Tenan ora? Ono kata saksi bareng. Kok nganggo saksi bareng? Saksi 1 dan 2 wis saksi ini perempuan dan laki-laki. Sesuk wong loro ra saling nggo kursi. Lah terus linggo pundi Pak RT? Linggoke kijing. Sinten nika? Wong loro ngae. Nyuwun Pak, ade ra nganggo kijing kok ade kan Chinese. Oh. Terus Nganggo konaan. nek kejawan kae kan begitu nek wong manten liwat kae terus do ngidak ndok to. Nggih, awak dhewe nyidak napa? Ngidak telek. Ora. Wau pun sanjang kalih Atma, kalih Yuyanti, pokoknya sesuk kene iki digelari karpet merah. Apik. Wah, tamuku mesti seneng kabeh to. Gelari karpet merah jenengan dosare digulung men kok arem-arem. Malah apik lho ya. Arem-arem jumbo to. Bejang Pak RT nganu, dibedaki mboten ngeten iki Rasa. Aneh kok tuyul. Aku nek dibedaki klawu e. Ya bener. Wis bener dibedake didandan yuk dipeti to. Ora. Terus Bejang le nyandang jenengan gesek apik lho Pak RT. Aku wis pesen Oh, napa? neng Singapura. Oh, Wingi Singapura tutup, aku golek sing ngecat. malah buruk ya kuwi. Singapura karo sing ngecat. Pak RT. Kono-kono. Nyon sewu lho, Bu. Tidak kalih sinten. Kula niku dadi gosipke niki rumah tangga kula niku berantakan. Nggih, Bu. Padahal nyon sewu nggih, kula niku mboten napa. Ha nek bojo kula niku mabukan lho kula cerai. Kok mabukan? Lho piye? Numpak bis mabuk, numpak kereta mabuk. Nek kuwi jenenge ora mabukan ning desa jenenge. Nek kuwi jenenge encen meng kahanane jenengan bojone jenengan ki ora siap dadi wong sugih. Loh, kowe ora ngrasani modom kuwi Atma muni unjal-unjalan piring. Lah, Kayaknya agak latihan teater e. kowe lo uncal-uncalan piring ki latihan latihan. Latihan teater. Sing mengko pementasane uncal-uncalan apa? Ya mana sak anane gelas uncal-uncal ki. Ini lho Bu, keluarga kula niku pun sekitar 30 tahun berumah tangga. Digosipke kula cerak kalih niki. Kula nek nggih purun to nggih. Kula nggih mboten purun, kok kula purun piye ta? Anek muni ora ya maneman. Kuwi jenenge celutrak. Anjuk sing dibeton jenengan rawuh mriki kok ketoke kula niku beberapa 30 tahun kula dodol angkringan sepindah niki kula semerep kalian piyayinipun rawuh. Mangane kowe nggosip aku tentang rumah tanggaku. Boleh ditanyakan beliau-beliau. Aku komunikasiku dengan bojoku ki top. Wong bojoku ning endi waktu ning dadi TKW, heeh to, ning Hongkong kono. Aku ning kene ra nyambut gawe ra apa-apa kok. Lho, lah kok iso? Lho kan dikirimi dia terus, Pak entekno tak entekke. Ngono lho. Jadi bojone iki TKW. TKW. Tukang keruk wedi. Tenaga kerja wanita. Tenaga kerja wanita. Oh, Nah, terus? Saya bawa ibu sama bapak. Ini Parent asma Luciani. sinten menika? Oh, Butus. Kang Asmo, apa? Ya aja tok singkat. Butus Tiani. Nah, engko nek muni Butus Butus, nggih Bu nggih. engko nek muni Butus Butusti. nggih. Piyayinipun saking anggota Komisi D DPRD DIY. Leres ya Bu Tusti. Aku lho wis dikenal. Berarti angkringanku ning kantor ibu wis kondang. Kondangan sebagai apa, Bu? Wonten kantornya jenengan? Bakul gembus. Oh, cantik. Oh. Cantik. Nyon sewu menika le ngarani cantik. Menika pun dahar derek. Mbok menawi ra dikir mergo lapar. Lajeng menika di sebelahnya ada yang ganteng. Iya, masih Mirip muda. sekali dengan para mantan-mantan saya. Pak RT kok ya cocok to le gawake. Kandhane kok. Yuk ngapa? Yuk ngapa? Nggo acara itu loh. Acara Kan acaranya buat saya. terus bapak terus tok kon ngapa? Masih muda. Ayo terus kon ngapa bapak Bapak kesini itu nanti
mau Idul ada satu nanti yang Betul. Padahal tapi Brahman. Kalau yang di sebelah ini ada Bapak Yuda Andri Rianto SPSI atau selaku konselor Puspaga DIY. Dipanggilnya Pak Andri. Pak Andri. Pak Andri. Andri. Pak Andri. Sarjana psikologi loh. Sarjana Iso psikologi membedek itu loh. karaktermu kayak ngopo. Yakin makanya aku mau memalingkan mukaku. Iya, ndak keconangan ya. Ndak keconangan. Asline ya. Asline Mbak Yanti ki wonge ngene ngono iso diwaca. Aku pengen diwaca ra. Ora. ora aku buta huruf. Ayo rasa kaya ngono. Dan hari ini kita berjumpa masih tetap dari acara Kopi Jos dengan tema keluarga istimewa. Oh, luar biasa sekali. Dengan tema yang akan diunggah adalah pentingnya sebuah komunikasi. Jadi ini kita akan mengunggah sebuah tema komunikasi positif demi keharmonisan keluarga. Makanya saya tadi kan ngomong karo Yanti, tanyakan sama ibu, dikatakan aku kurang komunikasi, kurang piye to? Ngomong tak kei telepon, HT komunikasine iki oke. Terus? Yo ning ndi tetep tak Yo, pantau. tuh. Lho bojoku ning malah tak gandeng kok. Yuk. Kurang piye? Lah ayo. Ya ora masalah cinta, tak culke njaluk apa-apa kok ya. Lah bojomu ki copet. Apa njaluk kepiye? Anu ding apa-apa. Oh alah rak Gandeng. ngono. Njaluk apa-apa kuwi. Ya. Kuwi unjukane apa le tak sajikan? Menek Kas khusus kopi ngagem jos ibu iki. menika kopi jos. Nggih. Nek nggih Mas Jidam tuh melek, Mas. Oh, meleknya apa, Mas? Yo ngerti dhewe. Oh alah susu. Melek iki lawas melek. Iya melek. Lawas lho. Nek yo Kulon Progo niku. Oh, ayo melek. Progo to melek. Lawas. Oh iya. Bu menika pun unjuk, Mas. Monggo Melek. menika kula manggile mosok Pak to wong Mas suse wae. Mas Andri. ngenten kok nggih. Mas. Didik. Bebek. Bebek Aduh sekali. Putus. Tapi saya boleh menyuri pertanyaan satu ya mungkin ya. Kalau tadi ngelihat Pak RT kok kemarin tuh saya lihat gerumbiang-gerumbiang, apakah mungkin itu ada krisis komunikasi atau bagaimana nggih putus dalam keluarga kalau ngoten Mungkin itu? karena Pak RT juga sudah rawuh di sini ya. Pak. Nggih, nggih Bu. Ya, Terus tanyakan. Tetapi saya kira dengan posturnya Pak RT seperti ini beliau itu bahagia loh. Malahan nggih. Ya, harusnya kan kalau postur seperti itu seperti Ibu Yanti Nggih. ini kan juga orang-orang yang kategori bahagia. Niki mboten bahagia dablek nek niki. Dan saya yakin Pak RT tadi sudah mendikok bahwa punya hati. iya komunikasi Bu, telepon komunikasi. Nek hati nek ten luar negeri ra iso lho, Pak. Boten, makanya komunikasi kalau pas di ini kalau saya pakai HP. Kok HP saya itu Android semua kok. Android. Androiding. Paling mereknya Mitro. Jadi saya yakin Pak RT ini mempunyai istri yang baik, kemudian Amin, komunikasi amin. Komunikasi, lancar, Bu, tiap hari. Kemudian uangnya juga lancar. Amin, amin. Sampun kagungan putra pinten Pak Kalih, RT? kalih Oh, Bu. kalih. Nggih. Kalih niku wah ngayal kabeh niku. Lah ya padha to, banyukan miline midun. Awong piye to? Biasanya nek anak tuh bakti sama orang tua, untuk nangeke. Kula dereng tangi wong digelujuk didusi kok pripun. Lah kuwi jenenge ra berbakti. Lah ya saking apike to wong tuane. Saking apikane banget Heeh. ya. Diraupi barang lho aku ora. Diraupi apa? Pak tangi diraupi wis mbuh radong. Pak RT lagi masuk angin diasenke kok ya. Tapi komunikasi saya sama keluarga Bu, komunikasi itu tiap hari saya rutin Bu gitu loh. Nggih. Nah, ya masalah bumbu-bumbu keluarga kadang ada miskomunikasi Ya, kan wajar ya Bu nggih, ya. nggih. Gitu. Tapi nek sing termasuk apa mau le krisis komunikasi komunikasi. itu tuh seperti Gimana apa Bu? tuh? Seperti apa? Ya mungkin begini, Bang, kadang-kadang tuh suami istri aja, misalnya dalam satu rumah itu kan kadang-kadang ada miss ya Pak ya. Betul, betul. Ya itu karena ya memang, ya namanya pernikahan itu tidak ada yang sempurna. Ngeten toh, Nah, Mas? iya. Tuh. Sing sempurna mergane mung rokok. Yang Yo ape. aku jadi malah bahagia juga di sini, dapat hiburan itu dari teman-teman saya ini. Kayak dibuta mantuk Nggih, nggih. Beja mriki malah Nggih, Ibu. nggih. Nggih. Mas dadi lali toh, aku mau ngomong Anu apa. komunikasi Bu, Iya, komunikasi. iya, komunikasi. Artinya ya sebuah perkawinan itu kan memadukan dua pribadi yang berbeda. Betul, Ya. dua prinsip yang berbeda. Artinya monggo untuk saling melengkapi, kemudian bisa menerima kekurangan dan kelebihan. Artinya yo nek sik siji seneng bengok-bengok, sik siji mingkem sikik gitu. betul, Karena nek betul. mesti do mesti nek digathuke kan celeng to, Pak. Bener, Seperti bener. muni. Jadi salah satu harus ada yang mengalah.
Karena kan seperti ini sebenarnya kita alami sehari-hari ya. Iya, Sudah Bu. punya istri belum? Belum. Belum ya, Bu. Oh iso. Kok iso? Ora pareng. Ya iso. Ora ngono kuwi to. Ya iso. Iso lagi terapi. Oke. Jadi Boleh. Prinsip keluarga itu tadi Mbak, mesti Iya. ada miskomunikasi bener Bu iya, gitu loh. artinya Kadang-kadang. saling menerima kelebihan dan kekurangannya, Pak. Iya, bahkan saya kelebihannya luar biasa. Iya, Pak. Lemah, Iya. ya. Berat badan saya kelebihannya kekurangan saya yang sulit Bu. Jadi Kenapa, Pak? Kan ngurokke angel. Jadi intinya adalah saling komunikasi Betul. dengan cara siji ketika dadi geni ya isi dadi Dadi banyu. banyu. Nah, seperti itu. Ben ra padha-padha nek dadi wis mateng dadi geni kabeh bulat. Ra ngoten nggih Bu nggih. Nah terus tentunya ada beberapa hal yang apa jenenge ngeten Bu, nek jenenge wong omah-omahan. Ana carane le ngedeki nganune anak utawa apa dan sebagainya. Itu kan mesti ana kadang orang itu melihat dari kalau nek rumah tanggane kayak kok iso kaya ngene ya. Kok kayak kok omah-omahan kae carane nganu anak keluarga kok kaya ngene ya. Bojone kok iso patuh ya ngene. Apakah kita sebagai orang yang tidak bisa seperti apa yang dilihat dengan segi yang baik ngono iki bisa dengan cara uji percobaan atau apa dan sebagainya, Bu? Sebenarnya itu setiap rumah tangga pasti mempunyai masalah sendiri ya. Cuma bagaimana kita itu bisa memanajemen. Kadang-kadang kalau manajemennya itu ya karena itu terkait dengan SDM. Oke, Caranya karena yang namanya rumah tangga itu kan sebuah nggak boleh keluar lah. Artinya kalau ini kita selesaikan antara Intern dua gitu orang ya. internal. Betul. Misalnya anaknya Mbak Yanti, Yanti. Mbak Yanti Iya. ini penurut, belum tentu anak saya nanti penurut Iya, gitu. betul, Tetapi monggo kita didik bersama. Artinya ada aware dari orang tua. Betul. Iya, Bu. Ini kan penjabarannya banyak. Iya. Tapi ini ada yang mau lewat dulu kita. Oke, baik. Siap, Iya. jadi pemirsa nanti kita akan masih kupas tuntas bersama beliaunya Ibu Tustiani SH dari anggota Komisi D DPRD DIY dan juga tentunya bersama Mas Yuda Andri Rianto SPSI dari Konselor Puspaga Daerah Istimewa Yogyakarta dengan keluarga istimewa tetap di Kopi Jos. Jos. Warungnya dibuka, ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul, nyambek tenang. Kopi Jos, Kopi Jos. Derita sakit ambeien atau wasir, segera berobat ke Enggal Dangan dari ambeien stadium 1, ambeien stadium 2, ambeien stadium 3, dan terakhir ambeien stadium 4. Dengan berobat ke Enggal Dangan, ambeien Anda akan terobati. Pengobatan alternatif Enggal Dangan juga mengobati kanker, katarak, prostat, diabetes, dan penyakit lainnya. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit, melalui titik meridian akupuntur, serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina, akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat ke Enggal Dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggal Dangan, di Jalan Jogja Solo KM 17, Pamukti Baru RT 4, RW 2, Tlogo Prambanan. Yang wis tekan nangon buk jajan. Buk jajan ke apa sih? Nah, nangon buk jajan kie, anak jajanan, dolanan, sing jere tahun 90-an. Pokoknya tuh kan akhirnya bisa dari bang. Iwan ngibarna bendera Indonesia yang ngerasa bangga banget ya, yang terharu banget. Seni batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan sehingga tetap menjadi mahakarya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang. Dibuka, ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul, tenang. Kopi Jos, Kopi Jos. Matur nuwun
lagi. Nanti akan ada banyak sekali penjelasan dan juga informasi yang bisa kita terima ya Mas Atma dan semuanya. Tentunya bersama kita di sini masih di Kopi Jos Keluarga Istimewa, persembahan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dan Komisi D DPRD DIY atau kita singkat DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tema komunikasi positif dengan demi keharmonisan keluarga. Tadi sudah kita tanyakan, gitu. Banyak sekali yang mungkin menjadi contoh-contoh atau hal-hal yang basicnya adalah kepengen dengan keluarga A, B, C, D yang aku kok raiso koyo ngene, aku kok raiso koyo ngono, nah dan sebagainya. Nah itu seperti apa Bu menurut Ibu Tusti sendiri cara penanggapannya untuk sebagai personality sendiri kayak saya punya keluarga, apa ya aku kudu iri? Apa ya aku kudu ngompor-ngompori? Apa aku kudu golek solusi atau seperti apa monggo? Ataukah mungkin ada hal-hal yang bisa diterima dari informasi-informasi tersebut? Nek umpamane arep kepengen ngerti informasi harus ke sini atau apa dan sebagainya. Oh gitu. Ya, artinya itu sebuah keluarga itu keluarga yang satu dengan yang lain itu cara untuk memanajemen komunikasi agar keluarga itu harmonis itu kan beda-beda itu. Tetapi apabila di tengah jalan kemudian dari keharmonisan itu terkoyak sedikit kan ada semacam konselor gitu loh yang sudah disediakan oleh teman-teman dari Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta DP3AP2. Nah tentu saja di sini tadi ada teman Mas Yuda, Mas Andri dari Puspaga. Nah itu adalah konselor yang ada di DIY yang nanti akan membantu menjembatani. Misalnya ada apa ya permasalahan dari keluarga, biasanya nek wong Jawa kan kriwikan dadi grojokan supaya kriwikan mau njuk dipampet. Nah ini gitu ya. Bagian dari teman-teman yang ada di Puspaga gitu toh Mas Andri gitu tuh Mas Andri langsung aja coba Mas Atma. Yang saya mungkin kalau misalkan nih kebetulan ada keluarga yang mengalami titik buntu dalam kehidupan berumah tangganya, dalam artian sudah menuju ke proses mau pisah perceraian gitu. Begitu ya. Apakah melalui Puspaga ini bisa ada mediasi atau semacamnya? Ya, terima kasih Mas. Jadi pastinya ada mediasi. Pastinya ya kita kan menjadi sebagai jembatan tadi yang dikatakan fasilitator mempertahankan jangan sampai keluarga ini berpisah karena kan slogannya itu menikah satu kali kan gitu. Ya. Jadi menikah juga itu bukan tentang berhubungan seksual atau menikah itu bukan tentang ekonomi, tapi menikah itu satu kuncinya itu adalah komunikasi. Ya. Nah, makanya nanti ketika ada keretakan, nah ini pasti ada komunikasi yang miss nih antara dua. Karena tadi kalau Pak RT itu diomongkan istrinya ke luar negeri ya, atau dijauhkan gitu. Apalagi komunikasi seperti itu. Misalnya saya WhatsApp nih ya. Komunikasi nonverbal kan gitu, tulisan ke Mbak Yanti gitu. Kalau Mbak Yanti sedang marah, pasti tulisan saya yang jadinya guyon jadi marah di sini, kan gitu. Miss kan? Makanya komunikasi itu kan harus kita rapatkan lagi, kita lem kalau di Puspaga itu kita lem. Kalau memang bisa, ya kita akan mengusahakan memberikan konseling antara dua belah pihak. Tapi kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga akan kita pisahkan dulu, kemudian konseling dengan konseling seperti itu dengan adanya penjangkauan ke rumah seperti itu. Tapi ini berbayar atau tidak nyewa kan? Kita kan takutnya kan mikir duit kita Pak RT. Sing dipandangkan mesti ning kuwi yo. Nanti kan sing kena kan RT nih gitu loh. Nah, bayar lagi kan gitu. Jadi kok ngono kok iso tanggung jawab. Aku yang ngomong nek nggon aku bayar nek kono ora, aku kan ngono. Malah bayar. Jadi kalau Puspaga Prima, di Puspaga di mana saja, layanan konsultasi yang diadakan di dinas itu tidak berbayar. Gratis sama sekali. Dan tidak boleh memberikan apapun untuk kami. Misalnya datang bawa oleh-oleh nih. Oh, enggak boleh. Oh, berarti kira oleh iki wedang barang kira oleh. Jajan. Dan tasum lho engko. Endo. Balik Reni. Jadi akan kita bantu nantinya. Maksudnya sun kan kudu sun sayang. Sun tai wedang. Kok le. Terus lajeng? Kalau misalnya itu mendesak mendesah Mas. Mendesak. Wah. Apa? Putus langsung mulai gemucing ra le.
Heran ya. Sembarangan. Ya, mulai ide to putus nggih. Lo lah hawane kayak kedereng. Kedereng kowe ngono kuwi. Kowe ngerti ra nek ngene-ngene desa ngono kuwi. Aku kan pengen pakung. Mangguyak nih kok Mas. Malah kok sapi. Ayo. Mendesak, kan mendesak. Ya, mendesak. Terus Administrasi yang perlu dibawa itu hanya kok KTP. men ampun sepaneng lho nek teng mriki. Oh, enggak sepaneng. Sepaneng teng mriki mungkin jenengan darah tinggi lho. Namun rada emosi nih. Caranya berarti Cuman bawa KTP aja. saja. Jadi KTP. nanti kalaupun lupa itu tetap akan kita layani. Jadi kalaupun nanti karena kekerasan dalam rumah tangga ini kredit ini ya. Iya. Pak RT langsung lari ke Puspaga. Puspaga itu ada di mana-mana, Bapak. Nggak harus gitu di ya? provinsi. Ada Contohnya di alamat di tempat kami di provinsi itu ada di Jalan Tentara Rakyat Mataram nomor 53. Itu di Jalan Badran. tidak rumahku. Ya. Walah. Oh, kamu jangan badrannya loh. Kuwi ibarat yo yo. Ah, ini timurnya sungai sebenarnya. Oh. Ini danyange nih. Nek bengi aku tak undang Andri. Jadi berarti umpama loh dari kada keluarga ngeluh biasanya ke RT atau Mas Andri. Yeah. Terus silahkan ke mungkin tempatnya Mas Andri gitu kan. Jam berapa Mas di sana? Ya. Terus harinya? Jam operasionalnya. Ya, jam operasional jam kantor kami jam 8 sampai jam 4 sore. 4 sore ya? Tapi layanan akan kami tutup kalau Senin sampai Kamis itu jam 1. Masuknya jam 1. Yeah. Karena nanti kalau ada klien masuk jam 1 pasti konselingnya lama tuh. Nanti overtime. Nah, kalau hari Jumat sama sampai jam 1, jam kantornya sampai jam setengah 3. Kalaupun misalnya malam nih kan gitu, itu bisa menghubungi nomor Puspaga. Oh kan gitu ya. Di mana? Di WhatsApp nanti akan Baik, baik ya. Nanti akan Jangan bisa. mancing-mancing loh. Marake nyangan-nyangan. Enggak sakit meneh lho. Nanti akan kami share, nanti akan kami share. Jadi nanti bisa menghubungi nomor Puspaga. Jadi Puspaga itu sebenarnya ada di mana-mana. Tadi saya lanjutkan. Iya, betul. Jadi ada di provinsi itu ada di keluarga Prima, Puspaga Prima. Itu ada di Jalan Tentara Rakyat Mataram. Kemudian ada Puspaga Kenari. Puspaga Kenari itu kantornya di Kompleks Balai Kota. Jadi perkantoran Balai Kota. Kemudian di Sleman itu Puspaga Kesengsem. Itu ada di Yo rasa kemati aku tok. Wegah lu aku. Kesengsem itu ada di Sleman, itu di daerah kompleks juga. Kemudian di Bantul ada Projo Taman Sari, di Gunung Kidul ada Handayani. Oke. Jadi Proko belum ada ya? hampir Hampir punah. hampir ada. Hampir ada. Doakan saja semoga. Sabar. Kowe arep konsultasi opo? Yo sekolah. Aku kan ngomongin bojone wong kuwi. Mas, kowe ngerti ra to? Mas Andri iki ngene iki ngampet lho ra dhewe. Kok tarik nambah-nambahi? Ada gumbar apa piye? Tadi kan dari tadi kita bilang Puspaga. Puspaga itu apa tuh sebenarnya? Puspaga itu pusat pembelajaran apa Mas? Keluarga. Pusat pembelajaran Keluarga. Nah itu, kok nek sing mung Dora Perso kan perlu dijelaskan singkatannya dari Puspaga itu itu gitu. Yuyanti. Non. Sama Pak RT kan sing jenengan-jenengan sing wis tahu kromo to nek koyo aku kan yo belum. Tapi saya melihat di sini itu kan yo aku sesuk suatu ketika. Tapi kan saya jadi trauma ya karena usia pernikahan di atas 5 tahun itu putus. Itu kok kadang-kadang Pernikahan di atas berapa? 5 tahun atau berapa tahun gitu kan biasanya udah mulai kayak ada 5 tahun urung ya, balita 5 tahun. usia pernikahan lama. Lagi lamanya. Lamanya. Mas, kowe nek mau goto masalah pernikahan terus bubar, lakon kiwaku ki sik. Kiwa endi Iki lho. Kowe biyen ngopo tak oleh. Awak keconangan lendang sendang. Itu biasanya kan ada percikan-percikan. Ada tips enggak tahu Bu biar menjaga keharmonisan. Harmonis. Ben tetap raket kados lem ngeten lho Bu. Ngelem kene iku apa ngeten. Soalnya kan butuh kan tahu sendiri sebagai DPRD itu kan mesti ngayomi masyarakat itu lebih dekat loh. Pasti banyak kiat-kiat khusus Bu. Oke. Jadi ya tadi komunikasi, yang penting komunikasi. Ini dilalai komunikasi buntu ya, larinya ke sini. Larinya Biar ke sini. menimbulkan percikan cinta lagi itu apa? Kadang-kadang kan wah ndelok rupane kok senep aku ngono. Biar memberikan percikan cinta lagi golek meneh. Kowe mesti anyar meneh. Kan kadang-kadang itu permasalahan rumah tangga ini tidak hanya masalah ekonomi ya. Nah, Betul. ekonomi kan yo Iya, Bu. wis umum lah. Yo piye carane sing penting obah mesti Mamah. mamah. Ya. Kemudian ada ketiga
orang ketiga maksudnya iya. itu. Pelakor. Kemudian ya seperti itulah. Apa pelakor kayak Apa gini? ini? Apa? Lali. Ora debot mengko aku lho. Kemudian artinya dicari itunya, biangnya yang menjadi permasalahan itu apa. Tapi kalau tidak ada titik temu, kemudian kalau sekarang ini kan tingkat perceraian di DIY ini meningkat ya, Mas Andri. Apalagi di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul. Kadang-kadang di Gunung Kidul itu baru sepasar itu wis geger arep gitu ya, itu gugatan. Tapi nek yang sekarang KDRT sama apa tadi perselingkuhan gitu lebih banyak mana yang terjadi untuk kalau kamu? perselingkuhan itu sebenarnya kayak gini loh. Gunung es ya. Gunung es. Artinya yang kelihatan sedikit, soalnya ora konangan. Iya nek selingkuh konangan ya remuk ya. Betul. Tetapi risetnya nanti teman-teman dari Puspaga ini ada datanya. Jadi di DIY itu di mana saja toh yang perceraian tinggi, kemudian yang pernikahan usia dini. Lah ini teman-teman dari DP3 AP2 itu bagian dari bagaimana kita itu bisa menjembatani masyarakat ini rumah tangganya apik-apik gitu loh. Cara mendidik anak juga baik. Semakin meningkat ya ternyata ya. Makanya itu ada. Aku sak RT ngene dhewe iki ya, dhewe kampungnya kan Rondosari. Kuwi nek Randusari. Nggon aku Rondosari jejere Randusari, nggon aku Rondosari. Mergo sak RT kuwi hampir 75% rondo. Alah rondone ning rondo sing isih anyar-anyar. Dadi do dijenengi Rondosari. Tak gaweke perumahan siji-siji. Kok mentok kabeh banget kok. Nek kowe ngepek dhewe ngono oleh sak omahe. Apik to kuwi? Lah iya nek ra entuk sak omahe yo piye? Nek omahe luwih Dewi umpama ya tak kei sederhana. Biar Dewi nanti kan wong golek bojo rondo oleh. Omahe sederhana nek sing omahe apik umure 89. Pinter kok it. Ning kan oleh omah. Iya sih bener ya. Oke, Bu, nyus. 86. Ini lah yang stress di apa-apa. Ra iso ya makane kuwi mau. Ayo dilaminate. Kalau kita menghadapi terjun langsung ke masyarakat, nyun sewu, ini realita yang ada. Kalau saya suka dengar dari cerita pasti kan luwih akeh wong sing ngeyel itu. Akeh nek dikandani mesti bengkele. Aku jarkoni kok. Jarkoni. Apa kuwi? Kowe jare gampang ngakonine lho. Kan ngoten gitu. Kadang sok ada yang kayak gitu tuh Pak RT. Iya. Nek kita ketemu sama yang sifat-sifat orang yang seperti itu ya toh. Nah, nek mungkin dari DPRD sendiri punya tips khusus Bu untuk memberikan maksudnya masukan-masukan kepada para masyarakat yang bisa dibilang sing rodok-rodok ngeyel itu seperti apa. Tapi jangan dijawab dulu. Tuh. Dalah. Aku ki nek kon ngegeti ki gampang banget kok karang ben Pak Andri kangen karo aku ya. Kita akan ke iklan dulu. Masih bersama Kopi Jos dengan keluarga istimewa dan tentunya dalam tema komunikasi positif demi keharmonisan keluarga. Dan jangan kemana-mana, tetap di Kopi Jos. Ditata sendok cangkire panas kebul-kebul nyablak tenan Kopi Jos. Kopi Jos waspadakno. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Nya Surati Manta. Oi. Raja Manik sejatine ngalam kang dinuding cak. ditata sendok cangkire panas kebul-kebul nyablak tenan Kopi Jos. Kopi Jos matur nuwun mbok beri tepuk tangan yang meriah. Yes.
semakin Pak Andrinya bingung ngerasake kita, semakin Bu Tustinya kangen sama Pak Aldo, sama Mas Atma, ya toh, dan sebagainya. Jadi besok bisa kembali lagi biar kita bisa sharing, ya toh. Sesuai dengan apa tema yang sudah disematkan di kesempatan sore hari ini, komunikasi positif demi keharmonisan keluarga di Kopi Jos Keluarga Istimewa. Kita sudah hadir juga dari DP3AP2 DIY itu persembahannya, dan juga tentunya bersama Komisi D DPRD DIY yang tadi sudah saya aturke di awal. Carane ngadepi sing piyai-piyai sing do angel-angel itu dari segi jenengan piyambak seperti apa, Bu? Jadi ini kembali ke ketugasan anggota DPRD ya. Ada 3 hal terkait dengan penganggaran, budgeting, kemudian perencanaan, planning, kemudian pengawasan. Nah, budgeting ini kan tugas kami. Kemudian mitra kami ada DP3AP2. Lah uangnya perencanaannya kan dari sini, uangnya sik ngetok DPRD. Nah, nanti tugasnya dari teman-teman DP3AP2 untuk bekerja sama dengan Puspaga. Nah, ini menjadi tugasnya Puspaga untuk memberikan semacam edukasi, atau kalau seandainya ada sesuatu masyarakat yang melapor atau mengadu ke Puspaga ini, beliau nanti yang akan memberikan pencerahan. DPR memberikan pencerahan keliru. Oh gitu ya. Gitu. Jadi ini perlu diluruskan, perlu diluruskan. Jadi tugasnya DPR itu 3 hal. 3 tadi ya. Pelaksanaannya ke DP3AP2 itu. Mitra kemudian ke teman-teman yang pihak ketiga Puspaga ini. Berarti namung kantun nganu nggih, istilahnya ngrungokke cerita saja. Ya, artinya kita mendapat menjembatani ngaten nggih. Oh, gitu. Jadi kalaupun untuk terjun langsung sebenarnya ya bisa juga. Karena kan bukan ahlinya. Kalau beliau kan ahlinya. Gitu loh. Oke, ngaten. Oh, enggak salah gedaden. Nah, waduh salah gedaden. Salah gedaden gitu. Kunjuk rasido Mas Andri ra bayaran kok kaya ngono ki. Nah, Mas Andri. Sesuai dengan beliau kan. Sekarang saya pengen dengar Mas Andri, lirikannya Mas Andri itu. Psikologi betul. Iya, betul. Berlari tentang ke psikologi. Banyaknya sekali sekarang kasus perceraian. Dari yang belia, yang itik-itik banget di wis wani nikah. Itik-itik cilik yo. Oh, nek gede? Delan dhewe. Saya ketahui. Tak anteni lho kuwi tak anteni pisan. Saya ketahui udah rambut tuh ya. Nah, itu bagaimana menurut Mas Andri sendiri? Lebih banyak mana Mas sekarang perceraian, KDRT dan sebagainya, dan penanganan pengamanan seperti apa? KDRT sama perceraian itu sama, hampir sama kan itu. Karena terjadinya perceraian itu pasti ada KDRT. Adanya nggak melulu fisik ya Mas ya, bisa ke hati juga. Bisa, verbal itu yang paling banyak. Misalnya mengatakan ngebully istrinya sendiri itu sudah termasuk KDRT. Gebrot KDRT ya. Itu bisa. Jadi perundungan itu sebenarnya juga sudah tidak boleh kan? Tidak boleh, bukan sudah tidak boleh pun diajarkan di kurikulum belajar pun juga sejak dini. Bullying itu tidak boleh karena itu sebenarnya ketika suruh milih nih ya, misalnya aku pilih diandel apa di bully ya. Saya milih di tonjok. Sekali sakit saya sembuh. Tapi kalau dibully itu bisa membekas lama. Biasanya terjadinya perceraian itu karena mungkin seringnya dibully, seringnya ada omongan yang tidak enak, komunikasi yang kurang efektif, tidak nyambung, kemudian kesalahpahaman. Itu terus-menerus akhirnya menjadi akhirnya terjadilah perceraian. Ketika ada yang datang ke kantor, pernah terjadi yang paling ngeri apa Mas? Pengalaman Mas? Kebucul loh. Ya orang ngemati aku kok. Kebucul ngemati. Apa sayang? Beleduk. Mas bully. Tapi pernah nggak Mas Andri ke kantor tapi dalam kondisi yang emosinya memuncak gitu? Ada. Yang paling parah apa Mas? Yang paling parah itu kemarin yang menangnya konselornya, teman ya. Ya, itu kan karena pertama itu KDRT kan itu, kemudian suaminya itu mau menikah lagi dengan terang-terangan. Itu jadi seakan-akan suruh mensetujui, si perempuan ini suruh mensetujui karena mau menikah lagi. Nah ternyata ketika kita usut datanya juga datanya kurang bagus saat menikah dengan si perempuan ini. Contoh data yang kurang bagus itu adalah misalnya terjadi apa kalau hamil duluan. Jadi bulan. Aduh, kok iki contohnya lho. Emangnya aku hamil duluan. Orang ya. Aku mau tanya Kak Yuda. Ya
ya. Terus, selain hamil duluan terus apa lagi? Aduh, sebentar. Selain hamil duluan. Karena ya memang udah suka sama suka, kemudian pernah berbuat seperti itulah kan ya, berhubungan intim lah, berhubungan intim, kemudian didesak oleh keluarganya mau misalnya seperti itu. Nah, ya, akhirnya ketika hamil duluan, pas pertengahan perjalanan membangun keluarga ini, si cowoknya seperti itu laku dengan cewek yang lain gitu. Sakit itu Mas. Wah, aku lebih sakit. Katakan apa? Katakan apa? Mas Yuda. Andri. Aku manggilnya Mas Yuda. Lah ngapa? Kan namanya ada Mas Yuda kan. Iya. Beda gitu. Mas Yuda. Iya. Kan ada kasus. Dia iwa. Ada kasus KDRT itu kan tadi sebelum ke perceraian kan ada meditasi. Nah, mediasi. Soalnya saya biasa meditasi gitu loh. Meditasi kali. Berani guyu. Aku takut bisa dokter. Ada mediasi ya Pak Yuda ya. Apa mau? Pada akhirnya Mas, kalau pada akhirnya ke perceraian, nah itu apakah cukup sampai di situ atau kan nanti ada lanjutannya? Soalnya kalau korban KDR itu kan ada membekas gitu loh Pak. Sakitnya itu membekas. Oh berarti pepegatan mergo bar diantel loh. Itu apakah berkelanjutan nanti ada pendampingan atau bagaimana? Pasti ada, dari kami pasti ada pendampingan karena kami kan juga di PPA itu, di balai kita itu kan Puspaga di balai itu ada Reksodia Hutami. Namanya Reksodia Hutami. Reksodia Hutami. RDU. Oh, Reksodia Hutami. Itu salah satu unitnya itu juga. Itu ada orang namanya itu. Bukan, itu unit layanan juga untuk kekerasan. Nah, di situ juga nanti ada konselor hukumnya dan sebagainya. Nah, tetap jenenge kantor koyo jeneng wong ya. Oh, Reksodia Hutami. Biar mungkin mudah diingat. Jadi nanti tetap ada pendampingan. Ya. Pas kasus dan after kasus pasti ada. Kan gitu sampai benar-benar clear gitu. Dan nanti pun ketika sudah selesai benar-benar selesai tetap ada pendampingan, ada sosialisasi dan sebagainya. Takutnya itu terulang kembali gitu. Betul. Mas Andri. Nggih. Nyun sewu, di dalam KDRT main tangan. Entah itu laki, entah itu perempuan. Sisi dari psikolog yang menilai apakah itu sebagai sisi penyakit? Penyakit apa maksudnya? Maksudnya akan terulang kembali kambuhan atau apa, sakit di jiwanya atau sakit di psikisnya, nggak mungkin sakit di hatiku. Asal. Ya sebelumnya saya mohon maaf karena itu kan nanti lebih ke klinis ya, lebih ke psikolog gitu. Kalau secara garis besar di ilmu psikologi itu amarah, emosi, amarah. Jadi semua kan punya amarah. Nah, kontrol emosi seseorang itu beda-beda. Nah, mungkin orang itu kontrol emosinya tidak terstimulasi dengan baik waktu usia kecil. Nah, ini pengaruh juga dari anak usia dini, Pak. Betul. Waktu nono wong bungok-bungok dijarne wae. Akhirnya numpuk. Nah, betul. Kayak ini teorinya Pegas. Pir itu kan ketika semakin ditekan begitu lepas jauh ya. Nah, ketika ada sesuatu yang ada kesempatan di keluarga itu ada kesempatan untuk mengungkapkan pasti itu akan terjadi tampar-menampar gitu ya. Itu tidak ada meditasi di situ ya. Meditasi. Ya. Tapi apa mantep loh lewat meditasi kono. Nanti ora putus tiket mau lagu ujung Lah takon ku ya awal lho, boleh larune meditasi. Ora, itu kan tadi memang sengaja. Iya bener kan ikatan hatimu sayangku. Maklum Bu, saya tuh soalnya sering meditasi gitu loh. Oh iya. Jadi selalu terbawa gitu. Yoga tuh Bu soalnya Bu. Ya dia ikut yoga 3 tahun gue ya. Neng di kan yoga uripe. Neng Malaysia. TKB. Oke, terus biasanya monggo silakan yang mau menjawab sinten. Biasanya faktor penghambat komunikasi itu apa aja, Mas? Bu. Putusti dulu atau Putusti atau Mas Andri dulu? Penghambat. Penghambat. Ini kan komunikasi itu apa aja? Atau kurau lama nggak pernah ketemu, mungkin sing lanang nyambut gawe ini bengi, sing itu awan dari nggak pernah ketemu, mungkin loh. Contoh Mas Andri. Pola kehidupan keseharian itu menjadi penghambat. Misalnya saya dan
istri saya itu sama-sama bekerja. Itu sebenarnya sebuah penghambat juga kan gitu. Makanya sebenarnya harus ada waktu-waktu tertentu, misalnya Sabtu Minggu tidak menggunakan HP, kita komunikasinya langsung seperti itu. Jadi pekerjaan kita, waktu kita dengan teman itu juga harus terbatas juga, harus kita bagi-bagi gitu. Jadi penghambat juga sebenarnya handphone itu juga penghambat. Di sini handphone, apapun media elektronik yang untuk komunikasi itu sebenarnya juga bisa jadi penghambat. Karena padahal HP itu sudah menjadi kebutuhan utama. Ya, komunikasi itu bukan hanya tentang verbal dan verbal. Oh gitu ya. Tapi tentang perasaan. Aku dan dirimu, aku dan Mbak Yanti ini ketika ngobrol, ketika ditata tuh lebih enak daripada tidak ditata. Jangan gitu. Ada hubungan interpersonal yang kuat gitu loh. Padahal aku natapnya ngene iki ra ya pamit gitu. Mas Andri, sekarang tuh kan marak aplikasi-aplikasi yang nakal-nakal. Mungkin Bu Tusti juga nanti boleh memberikan pendapat. Aplikasi ini apakah dengan seiring berkembangnya aplikasi dating apps itu juga mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga? Sangat. Sangat. Kuwi dolanan aplikasi. Kuwi dolanan aplikasi. Bojoku kan ora oleh tak kon kowe ning Facebook ora oleh, terus Instagram, YouTube wis pon kowe rasah. Terus akhirnya? Karena bojoku kan buta huruf. Ya wis umure 50 dijogo selawe wae apik loro. Kok koyo ngono lho. Pripun Mas Andri kira-kira? Apa Ibu Tusti? Ya tadi terkait dengan sosial media ya, ini yang kadang-kadang itu ya tetap kembali ke masing-masing ya, ke masing-masing personal. Artinya ya kalau kita itu, karena kadang-kadang orang itu menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, itu kan pertama kadang buat jualan. Betul. Ya, golek duit toh, Pak. Iya, Bu. Terus contohnya saya. Misalnya ya janda golek jodoh meneh. Penting niatane. Iya, tapi kan kadang-kadang disalahgunakan. Kembali kepada orangnya. Betul, ya, tetap seperti itu. Ya, sebenarnya kan si malakama ya Bu, kita nggak make wong. Memang mau sudah, tidak mau hidup kita sudah berdampingan dengan yang namanya elektronik, dengan media sosial, dengan apapun itu, karena setelah adanya daring yang 2 tahun berkelanjutan tanpa jeda apa dan sebagainya itu. Jadi kan mau tidak mau berarti kembali lagi secara apa ya? Secara garis besarnya adalah gimana cara kita mengontrol ya, kembali ke diri kita. Kembali ke diri kita. Dan tentunya juga mungkin dari pemirsa mungkin penasaran juga ya toh, apakah ada hal-hal khusus yang nantinya akan disediakan atau apa dan sebagainya, imbuhan seperti apa dari Puspaga untuk bisa lebih detail lagi mengenai apa kiat-kiat khusus dan sebagainya. Jadi jangan kemana-mana aja pemirsa aja, kita akan kembali lagi nanti, kita akan masih kupas tuntas di segmen selanjutnya di Keluarga Istimewa, tetap di Kopi Jos. Dibuka ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul, gampang tenan Kopi Jos, Kopi Jos. Gebiar Perbeningan ke-8 diselenggarakan di Jogja Argoprak Kulon Progo, Yogyakarta 29 hingga 31 Mei 2023. Tema Gebiar kali ini adalah memasyarakatkan kemandirian benih tanaman pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang maju, mandiri, dan modern. Ayo hadiri dan meriahkan Gebiar Perbenihan Tanaman Pangan ke-8 tahun 2023. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Ya Surati Monto. Oi. Raja Manik sejatine ngalam kang dinuding cak. Warunge dibuka ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul,
kita tentunya di Kopi Jos. Dengan keluarga istimewa. Itu maksudku dengan keluarga istimewa. Dan dengan yang jelas kita di sini dengan DP3AP2DI dan juga Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan hadir juga di sini ada dari konselor Puspaga Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa itu Puspaga? Pusat apa mau ayo? Pusat Pembelajaran keluarga. Ya, yang tadi sudah share sama Mas Andri. Alamatnya ada di beberapa titik, ya toh. Jadi kalau jenengan mau rawuh ke sana, ada yang di Tentara Badran di area Badran. Ada yang di area Jalan Kenari, terus ada di mana lagi Mas? Sleman, terus Bantul, dan yang di Kulon Progo akan segera launching, atau gimana? Ada Gunung Kidul juga. Jadi 4 kabupaten 1 kota sebenarnya sudah akan siap hadir ya Mas ya. Semuanya sudah komplit nggih. Dan tentunya nomor WA yang bisa atau nomor telepon yang bisa Anda hubungi ada di 081 329 426 807. Itu monggo silahkan bisa dicatat, barangkali nomor ini sangat bermanfaat sekali ya Mas Atma dan juga rekan-rekan yang lain untuk mungkin enggak kalau nyun sewu, kalau kita denger tonggo kita rame ribut itu tuh bisa kita laporin nggak sih? Bisa, langsung gitu ya? Bisa. Karena mungkin mengganggu kenyamanan atau apa gitu bisa? Bisa, tapi alangkah baiknya melalui RT. Jadi lapor dulu ke Pak RT. Kemudian Pak RT lapor ke Pak RW. Lah nek RT ini rodok empok? Ya, langsung saja ke nomornya Puspaga. Oh, berarti nggak perlu RT. Kalau RT-nya kayak tadi maksudnya. Iya dong. Iya dong, betul. Tonggoku bengi rawe aneng ke wae aku. Aku kucing kok. Kalau yang paling darurat nanti langsung bisa ke Pak RT, Pak RW pasti nanti ada penanganan. Betul, ya. Mungkin ada yang mau bertanya? Monggo. Siapa nih? Ya mungkin untuk meningkatkan gini aja Bu, kita berkeluarga kadang ada itu tadi masa jadi tidak ada mediasi karena kan mungkin istri kerja di luar, jadi kan ketemunya kan jarang. Untuk meningkatkan biar lebih harmonis keluarga gitu loh Bu. Ya tetap komunikasi Pak RT. Jadi kalau tadi LDR-an itu ya pakai handphone atau pakai video call gitu. Kemudian yang kalau di rumah ya tetap tadi kalau bisa ini nggak pegang ini dulu. Kemudian kalau nggak pegang HP ya. Suami istri dan anak-anak itu kan kalau ketemu cuma weekend ya. Weekend itu kita beraktivitas bersama. Padahal HP juga termasuk alat olahraga loh. Bisa mengeluarkan keringat loh. Pokoknya keringat kan olahraga. Tawong HP ku kari ning omah dibuka bojoku kemringet aku. Lah iya wong ning jero ana sesuatu hal. Ayo ada ketoprak Jepang. Oh, nggih. Boleh ada ketoprak Jepang. Hai Ciha. Kadang tak ganti jenenge ngerti. Jenenge sapa? Jenenge kan Darmi tak ganti Darmo lho. Oh, bisa tetep ngerti. Lah iya wong ning kono tulisane Anyang Amisyu kok ya Darmo arek Amisyu. Ya ora mungkin to. Bu, terus nih mungkin ada sedikit closing statement dari Ibu. Iya. Harapan apa dan lain-lain untuk para keluarga. Oke, baik. Jadi kepada warga daerah istimewa Yogyakarta, saya kan percaya bahwa yang namanya perkawinan itu tidak ada yang sempurna. Betul. Artinya misalnya ada gesekan sedikit, monggo kalau tidak bisa diselesaikan secara internal, ya ada teman-teman kita yang ada di setiap kabupaten. Artinya sebelum menjadi grojokan lebih baik kriwian itu ditutupi. Nah, ini teman-teman kami yang ada di Puspaga akan siap membantu untuk menyelesaikan masalah. Kalau selama yang masuk dari DPRD yang diterima gitu, program-program khusus ada nggak tuh kayak gitu? Misalnya apa? Program contoh khusus? Mungkin umpamanya lapor-laporan ada untuk program khusus dari Puspaga untuk masyarakat gitu-gitu? Ya mungkin pendampingan ya Mas Andri. Ada pendampingan. Pendampingan. Iya, pendampingan. Sosialisasi gitu Bu ada. Iya. Desa-desa. Ini baru kita tadi ngomong-ngomong ngobrol sama Mas Andri. Mas Andri itu kaitannya dengan penganggaran. Karena apa-apa itu nek ra ono duite ya ngono kae lah. Jenengan tahu toh? Api-api we ro butuh
Butuh MC mboten niku Mas. Ibaratnya nek motornya nek ora bensin nih. Rak yo mandek toh. Nah. Itu saya ibaratkan seperti ini menjadi tugas saya. Nanti saya bantu Mas Andri untuk bagaimana ini bagian dari menekan angka perceraian di daerah istimewa Yogyakarta. Iya. Jadi AP itu door to door. Jadi mungkin ke per kecamatan, per kelurahan, sosialisasi. Ya nganggo kopi jos ngene sak rombongan iki. Apik ya. Sae banget ya kuwi ya. Mas Andri kira-kira lampirane piye? Direvisi Mas. Sesuk jenenge klub meditasi. Terus kalau Mas Andri sendiri di Puspaga program yang terbaru apa? Ya. Yang sudah disampaikan ke Ibu mungkin yang siap untuk di ACC? Belum disampaikan, baru kita rancang Oke. sebenarnya. Tapi sebenarnya sudah beberapa kita lakukan seperti kita pencegahan kekerasan di sekolah itu ini kita akan rencanakan bahwa kita akan membentuk konselor sebaya. Jadi konselor sebaya itu nanti yang menjadi konselor itu temennya di MOS di sekolah itu SMA itu. Kemudian nanti ketika ada masalah lebih dalam lagi akan kita bantu dan akan pendampingan dari Puspaga dan sebagainya seperti itu. Yang terdekat sih seperti itu, sama sosialisasi ke RT RW itu sudah kami lakukan karena di beberapa tempat memang harus kita jangkau. Itu nanti dibantu dengan tim Satgas PPA juga. Covid ya? Covid. Umetune Jadi seperti itu. Mas Andri harapannya ke depannya untuk Puspaga statement sendiri. monggo. Ya. Untuk Puspaga atau untuk masyarakat ini? Semuanya. Untuk semuanya. Boleh, masyarakat boleh. Ya, harapan kami sih lebih masyarakat lebih terbuka ya, lebih jujur, lebih apapun kita harus lebih tanggap. Jadi jangan ada yang ditutupi ketika ada masalah dengan keluarga atau temannya atau pacarnya sekalipun, atau permasalahan pribadi ketika tidak ada yang diajak konsultasi atau ngobrol gitu, silahkan datang ke beberapa Puspaga itu pasti nanti akan kami temani. Karena harapannya tidak terus nanti ujuk-ujuk menang bunuh diri kan gitu, enggak santai kan gitu. Nah itu harapannya juga bagi keluarga yang sudah menikah, jadilah komunikasi. Kalau yang jauh tadi kayak Pak RT dengan TKW-nya tadi itu lebih baik maksudnya tidak terlalu sering dan tidak terlalu renggang gitu, ada tengah-tengah gitu. Jadi tidak mengganggu kesibukannya masing-masing. Di masyarakat pun juga seperti itu untuk menjalin komunikasi dengan istrinya, waktu kerja ada, waktu anytime-nya keluarga juga ada, waktu anak juga ada, itu harusnya seperti itu. Lebih harmonis. Jadi mungkin gitu. juga gini ya, mungkin ke masyarakat juga, kalau nanti ke Puspaga ini kan di situ nanti mama kita mau konsul sebagainya, tetap silent ya Pak di sana ya. Kami jaga privasinya 100%. Nah, dijaga. Tadi ora izin ya Bu ya. Nanti kok wah aku nang kono konangan. Gitu. Kita akan jaga privasinya klien yang datang. Iya. Temen konselor pun kadang-kadang tidak tahu karena kita tidak akan share. Ketika itu memang si kliennya minta satu persatu ya, aja. kliennya minta untuk tidak dipublikasikan karena betul. Betul. Hanya data-data yang dibutuhkan untuk kelanjutannya saja yang harusnya kita share. Tapi untuk permasalahan akan kita konsultasikan jika itu butuh dikonsultasikan dengan psikolog yang lain. Gitu. Kuncinya adalah meditasi. Terakhir 1 sampai 100. Sudah angka keberapakah yang hadir di Puspaga rata-rata? Kalau di Puspaga Prima DIY angka 50-60. Oh, banyak ya. Sudah responnya sudah sangat baik. Wes meditasi wes, Kalau yang di paling banyak nanti di mana? Paling banyak kota. Kota. Ya. Oke, baik. Sleman juga agak rawan, Bantul juga kemarin ada ya Bu ya kasus yang baru Bantul itu. Kasus apa Pak? Kasus Nganu, kesuwen meditasi kita. pelecehan seksual. Anu di bawah umur. Iya. Ya. Di bawah tonggoku. Gitu. Sinten? Tak putus. Mboten ngerti. Sesuk dolane unaku ya. Dewi tak takoni lucu loh. Di bawah umur, ora bawah meja. Ora Raja Atma iki lho. Sinten Bu? Terus ning tanggoku. Ketake kok mlebu ya iki. Ketake wis kenal banget ya karo pelakune. Luar biasa. Bu Tusti, Mas Andri mau terus Mbak Nuwun sanget.
kita mungkin waktunya juga sudah habis ya, cepet jam itu ternyata waktunya cepet banget. Semoga informasi ini sangat bermanfaat sekali dan tentunya Jogja TV ini bisa menjadi pintu ataupun juga jendela informasi yang tentunya menjadi pancatan bisa nanti yang tidak tahu sudah jadi tahu, perso bisa rawuh ke kantor yang sudah disediakan dengan fasilitas yang gratis, tidak dipungut biaya. Dan juga tentunya bisa di calling juga karena kontak person yang sudah ada ya kan, dan lebih jelasnya lagi monggo silakan. Kalaupun nanti pengen tahu lebih lanjut bisa dibuka saja di YouTube-nya Jogja TV yang bisa diputar lagi tentang kontak ataupun juga alamat yang bisa Anda datangi mungkin bingung kemananya. Oke? Jadi kalau gitu saya di sini Yanti Lemu pamit undur diri. Saya Atma Mahatma. Saya Dewi Ola. Saya Aldi Wakebo. Dan juga narasumber kita yang luar biasa sore hari ini. Dan juga tentunya para tim kru dari Jogja TV, boleh tepuk tangan dulu. Terima kasih matur nuwun, pamit undur diri kita di sini. Jangan kemana-mana dan jangan pindah channel. Terima kasih dan tetap di Kopi Jos. Jos. Jangan turun dulu Ibu. Karena sore hari ini spesial untuk kita semuanya di sini. Lagu yang masih bersama Kopi Jos. Siapa sih kamu? Hai hai. Siapa kamu? Selalu menggoda. Hai hai. Menggoda kalbu. Bersama Kopi Jos langsung Mas Catur. Hey, rindu hatiku, rindu ingin bertemu, tak tahan bila engkau jauh dariku. Mas Andri goyang dulu ya Mas ya. Asoy, asoy, lagi. Yo, datanglah sayang. Dibuka, ditoto sendok cangkire, panas kebul-kebul.